Tante Nadia yang sangat terkejut ketika ia melihat Dapri dalam keadaan baik-baik saja. Itu artinya Arman telah gagal menjalankan apa yang ia perintahkan untuk membunuh dan memakamkan Dapri di hari pemakaman ayahnya Pak Rizky. Tante Nadia benar-benar marah kepada Arman karena sudah tidak becus menjalankan perintahnya. Padahal ia telah membayar mahal. Tapi Arman melakukannya dengan tidak sesuai rencana yang ia inginkan karena Arman tidak bisa melakukan apa yang Nadia inginkan. Maka dari itu Tante Nadia sendiri yang akan melakukannya untuk membunuh Dapri. Di sini Nadia mempunyai rencana yang lebih jahat lagi kepada Dapri. Tapi ia tidak sadar semakin ia menargetkan sebagai korban selanjutnya, maka Alina tidak akan tinggal diam saja. Tante Nadia pasti akan berusaha dengan Alina yang mengetahui rencana jahat dari Nadia selanjutnya mengatakan kepada Pak Rahmat ya guys, bahwa Nadia telah menghubungi semua teman-temannya, rekan kerjanya untuk tidak menerima dari Dapri bekerja di perusahaan manapun. Pak Rahmat benar-benar terkejut mendengar apa yang diceritakan oleh Alina ini. Melakukan hal yang sama yang pernah ia lakukan kepada adik kandungnya dulu, di mana Usman tidak memiliki pekerjaan apapun di bidang keahliannya. Setelah Nadia melakukan hal seperti itu, Pak Rahmat benar-benar melaksanakan kewajibannya ya guys untuk melindungi Syifa dan juga Dapri. Di sini Nadia berusaha untuk menghalangi Pak Rahmat, tapi di sini Pak Rahmat tidak mau lagi mendengarkan dan secara kasar karena ia sudah habis kesabaran menghadapi orang seperti Nadia ini. Jika tidak karena Alina, maka Pak Rahmat sudah lama menceraikan istri yang buruk hati dan menjijikan ini. Dan di sisi lain Dapri dan Syifa sedang mengaji. Mereka memanjatkan doa kepada Pak Rizky dan Pak Usman dan kepada semua orang yang telah mendahulunya. Mereka orang-orang yang mereka cintai. Di sini juga Dapri menyampaikan kepada Syifa bahwa lamaran yang telah dikirimkan oleh Dapri kepada perusahaan-perusahaan belum diterima. Dapri pun berkata bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk menafkahi Syifa dan juga Mama Indri. Jadi dia tidak boleh untuk berdiam diri, ia harus bekerja keras untuk membahagiakan mereka. Mendengar keluhan dari Dapri seperti itu, Syifa hanya tersenyum. Syifa akhirnya memberikan dukungan kepada Dapri dengan mengatakan bahwa kita harus tetap berusaha dan tidak boleh menyerah seperti apa yang dikatakan oleh Dapri ketika Syifa dalam keadaan titik, sehingga menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuan umatnya sendiri. Yang seharusnya dilakukan ketika seorang suami dalam keadaan titik rendahnya. Di sini Syifa memberikan dukungan penuh kepada suaminya, bukan tekanan ataupun tuntutan bahwa Dapri harus membahagiakannya. Bisa dikatakan seperti ini, tidak ada seorang suami yang sukses tanpa ada istri yang hebat yang berada di belakangnya yang selalu mendukungnya. Jika kalian mengeluhkan mengapa suami kalian belum sukses, apakah kalian sudah menjadi istri yang hebat? Kita sadar bahwa ujian terberat bagi seorang wanita adalah ketika laki-laki tidak mempunyai apa-apa dan masih setia. Begitu juga laki-laki, ujian terberatnya adalah ketika wanita tidak menggunakan apa-apa. Selanjutnya terlihat Nadia ini sangat marah kepada Alina, sampai-sampai dia mengurung dan mengunci di kamarnya. Karena semua rencananya berantakan gara-gara Alina, di mana Arman memberitahu kepada Nadia bahwa rencananya telah gagal karena Dapri dijaga oleh seorang wanita, padahal dikala itu semua orang dengan sibuk di pemakaman Pak Rizky. Tapi ternyata ada Alina yang menjaga Dapri. Alina terpaksa meminta bantuan kepada Oki karena ia tidak bisa keluar dari kamarnya karena dikurung oleh Nadia. Tentu saja di sini Oki akan membantu Alina walaupun ia tahu bahwa Nadia ini masih belum sadar, masih menginginkan Dapri, dan jelas-jelas Oki sangat tidak setuju dengan sikap Alina yang seperti ini. Di sisi lain lagi, kini Arman telah berhasil melarikan diri dari kepungan petugas yang berwajib. Di sini Arman menghubungi semua anak buahnya untuk membebaskan dirinya, di mana terlihat banyak sekali anak buah Arman yang mencoba menghentikan ambulans yang membawa Arman.
Arman benar-benar kesal kepada Alina karena semua ini berantakan gara-gara Alina, jadi Arman gagal untuk mendapatkan uang 1 M dari Nadia. Di sini Arman berniat untuk memberikan pelajaran kepada Alina setelah ia berhasil membebaskan diri dari peti mati yang akan dikuburkan ini. Mungkin Arman akan meminta bayaran kepada Nadia walaupun ia telah gagal untuk membuat Dapri ini menghilang selama-lamanya. Karena di sini Arman mengatakan kepada dirinya sendiri bahwa Nadia harus mengetahui perjuangannya untuk membebaskan diri dari kejaran pihak yang berwajib. Mungkin Arman harus tetap meminta bayaran kepada Nadia karena usahanya ini seharusnya berhasil tapi digagalkan oleh anaknya sendiri. Tapi sepertinya Nadia ini enggan membayar Arman karena menurut Nadia, Arman telah gagal menjalankan apa yang ia perintahkan. Sementara itu semua orang sudah mengetahui wajah asli Arman dan dia sekarang menjadi buronan dan tidak bisa berkeliaran bebas. Mungkin nanti Arman akan menggunakan foto bahwa Syifa adalah anak Pak Rahmat untuk memeras Nadia.